Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya, kita tetap hidup di dalam pengharapan dan terus semangat di dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang baik Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Engkau membimbing dan menuntun kami ke dalam jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan seturut dengan firman Tuhan saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Jumat 16 September 2022 tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 13. Alai anggon waing di bagasan Kristus Yesus dohamu. Jaladao pehamu najolo, gabe di pajonok mudarni Kristus hido hamu nuaing. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah dikatakan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang berarti semua orang yang percaya kepada Allah akan beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan dari golongan tertentu, bukan dari etnis atau suku tertentu, tetapi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa adalah salah satu penyebab kita terpisah dari Allah. Dosa membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Dosa memisahkan kita dari sumber kehidupan. Oleh karena dosa-dosa kita patut mendapat hukuman, yaitu kematian. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia tidak mau kita mati dengan sia-sia. Dia memberikan kasih karunia. Dia memberikan pertolongan, keselamatan bagi kita orang-orang yang berdosa. Dosa membuat kita jauh dari kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Hidup egois, curiga, sombong, dan bahkan kita selalu menganggap diri kita lebih baik, sehingga menimbulkan perpecahan dengan sesama manusia. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bisa dekat dan bersekutu dengan Allah? Paulus mengingatkan jemaat di Efesus agar mereka mengingat keadaan mereka sebelum mengenal Kristus. Bagi orang-orang yang bukan Yahudi, mereka adalah orang kafir, yaitu orang yang tidak bersunat, yang tidak termasuk dalam golongan umat pilihan Allah.
Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima janji-janji keselamatan yang dari Allah. Itu bisa kita baca di dalam Efesus 2 ayat 11-12. Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Mereka tidak berhak mendapatkan kasih karunia Tuhan karena mereka terpisah dari Kristus. Oleh sebab itu, di dalam kehidupannya tidak lagi ada pengharapan. Demikianlah kita di dalam dosa-dosa menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kasih karunia. Kita tidak mendapatkan bagian keselamatan yang dijanjikan bagi orang-orang yang percaya. Di dalam situasi seperti inilah Yesus Kristus menolong kita. Dia mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menghancurkan tembok pemisah, untuk menghubungkan hubungan yang sudah jauh terpisah antara kita dengan Allah. Dosa itu adalah tembok pemisah kita di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itulah Yesus menghancurkan tembok pemisah antara kita dengan Allah, meruntuhkan tembok-tembok kesombongan antara kita dengan sesama. Tidak ada lagi jarak antara kita dengan Allah, sumber kehidupan kita. Oleh karena itu kita dapat datang langsung kepadanya ketika kita membutuhkan pertolongannya. Yesus Kristus membuat kita bukan lagi menjadi orang asing atau pendatang, tetapi setiap kita, orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, adalah kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa beruntungnya kita menjadi orang-orang pilihan, menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan lagi ada di antara kita yang melepaskan Yesus Kristus dalam hidupnya, tetapi tetaplah pegang, tetaplah percaya dan setia kepadanya. Karena hanya di dalam Kristuslah kita beroleh sukacita, damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita beroleh kasih karunia dan keselamatan yang kekal. Kiranya kita tetap dimampukan untuk melakukan kehidupan kita seperti yang dikehendaki Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan, biarlah Yesus Kristus yang menjadi andalan kita. Karena Dia adalah satu-satunya sumber keselamatan, sumber hikmat, sumber berkat, dan sumber kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami, bahwasanya Engkau adalah Allah penolong kami. Yesus Kristus yang memulihkan kehidupan kami, yang mendekatkan kami kepada kasih karunia Allah, beroleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Di pagi ini kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk memohon pertolongan Tuhan, agar kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Jauhkan kami dari segala pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, agar hati kami, hidup kami hanya di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kami seperti yang Kau kehendaki, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam kehidupan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mampukan mereka untuk dapat mengatasi setiap persoalannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah pengharapan mereka pun tetap teguh hanya kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber segala rahmat,
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami puji dan kami sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.